Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar, pulihkan hidupku. Segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus, bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Shalom semua, sebelum kita memulai persekutuan doa kita pada hari ini, marilah kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih banyak Tuhan atas penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Terima kasih juga karena Engkau telah mengumpulkan kami melalui virtual untuk melaksanakan persekutuan doa pada hari ini. Ya Tuhan, sekarang kami memohon kasih dan juga karunia-Mu untuk hadir di tengah-tengah kami. Kami akan memulai ibadah, kiranya Engkau senantiasa memberikan penyertaan dari awal, pertengahan hingga akhir, sehingga mata, hati, dan pikiran kami tertuju kepadamu saja. Bawalah kami mengerti akan firman-Mu dan biarkanlah hati kami bisa terbuka untuk menerima perintah-Mu saja. Hanya ke dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dapat ku mencintai segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Menyadari dalam hidupku ini, Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, seluruh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, baik semula Kau membentuk rencana hatiku. Bapa, ajar ku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi air mengalir yang tiada pernah berhenti.
Air mengalir yang tiada pernah berhenti. Air mengalir yang tiada pernah berhenti. Baik teman-teman, sekarang aku akan bawakan firman dari Injil Yohanes bab 10 ayat 10. Kalau teman-teman udah buka Injilnya, aku bacain ya isinya. Yohanes bab 10 ayat 10. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Nah, setelah teman-teman baca firman dari Yohanes ini, menurut kalian isi firmannya gimana? Kalau menurut aku sih di sini Tuhan memberikan kita gambaran mengenai pewartaannya dengan perumpamaan pencuri. Misalnya kalau teman-teman ada pencuri di rumah kalian, pasti tiba-tiba harta benda kalian udah hilang kan. Nah gitu, pokoknya dibinasakan oleh pencuri lah intinya. Nah tapi berbeda teman-teman dengan karya Tuhan. Tuhan datang ke dunia, mewartakan kerajaan Allah, memberikan kita hidup dan juga memberikan kita kelimpahan. Nah, apa itu kelimpahan di mata Tuhan? Kelimpahan berarti tertumpah banyak. Misalnya, kelimpahan harta benda. Tapi kalau tuh yang kelimpahan yang diberikan oleh Tuhan itu apa? Seperti contohnya sumber daya alam kita teman-teman. Kita diberikan alam yang sangat indah dan tersebar luas di bumi ini. Dan kita sebagai manusia harus dapat memanfaatkan dengan baik dan benar. Sewaktu Yesus menjadi juru selamat, Yesus menjanjikan kehidupan yang jauh lebih baik daripada yang pernah dijanjikan dunia kepada kita semua. Apapun yang ada di pikiran teman-teman, percayalah janji Tuhan akan membawakan hidup di dalam segala kelimpahan. Shalom teman-teman, jadi hari ini aku mau cerita sedikit tentang bagaimana kasih Tuhan tuh berkelimpahan banget di hidup aku. Jadi, waktu aku umur 3 tahun, aku pindah ke Kupang, Nusa Tenggara Timur sama adik aku yang waktu itu masih usia 3 bulan buat tinggal sama oma dari keluarga papa. Aku tinggal sama adik aku sampai umur aku sekitar 10 tahun karena papa dan mama dapat tugas dinas di Jakarta dan masih ada kemungkinan buat pindah-pindah. Jadi aku menetap untuk sementara waktu di Kupang. Pada saat aku mau pindah, setelah lulus SD itu kan aku pindah. Pada saat aku mau pindah ke Jakarta, aku mikir kayak bisa nggak ya aku beradaptasi dengan lingkungan Jakarta yang dimana kota besar dan aku dari kota kecil. Bisa nggak ya aku punya teman, aku dibully nggak ya, aku bisa nggak ya ngikutin pelajaran di Jakarta, bisa nggak ya aku beradaptasi dengan lingkungan dan kehidupan di Jakarta. Pertanyaan itu tuh benar-benar terngiang-ngiang banget dan jadi suatu ketakutan banget buat aku. Sampai pada akhirnya hari pertama aku masuk sekolah SMP, aku diantarin papa mama lengkap karena aku ketakutan bakalan dibully. Tapi puji Tuhan banget karena Tuhan sayang banget sama aku. Kasih Tuhan itu berkelimpahan banget buat aku. Aku dikasih kemampuan untuk mau dan bisa untuk beradaptasi sama lingkungan. Aku juga dapat lingkungan yang mau terbuka dan menerima aku yang dari kota kecil buat berteman sama teman-teman di Jakarta. Aku juga diajarin gimana caranya untuk beradaptasi sama lingkungan baru di Jakarta. Puji Tuhan juga aku bisa berprestasi di bidang akademik dan non-akademik. Puji Tuhan banget aku dikasih kesempatan itu. Bahkan sampai aku masuk SMA pun, aku merasakan bahwa kasih Tuhan tuh berkelimpahan banget. Ya, contohnya aku dari SMP swasta yang biasa aja bisa masuk SMA 77. Itu luar biasa banget menurut aku. Sampai hari ini pun aku rasa kita semua pasti ngerasain kasih Tuhan yang berkelimpahan banget buat kita. Kita masih sehat, kita masih bisa ikut pembelajaran walaupun secara online. Jadi aku cuma mau ngingetin teman-teman buat selalu ingat kalau Tuhan itu sayang sama kita. Tuhan gak akan ninggalin kita
Tuhan pasti selalu jaga kita dimanapun kita berada, karena kasih Tuhan itu berkelimpahan banget buat kita. Jadi buat teman-teman yang khawatir, selalu ingat kalau Tuhan selalu ada dan menjaga kita. Tuhan memberkati. Sebelum mengakhiri persekutuan doa pada hari ini, marilah kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kembali lagi kami panjatkan segala puji syukur kami hanya kepadamu. Kami berterima kasih Tuhan atas kasih setiamu sepanjang ibadah kami, sehingga persekutuan doa kami pada hari ini bisa berakhir dengan baik. Bapa, kiranya Kau senantiasa memberkati kami Tuhan, sehingga kami bisa terus rindu dan terus bersekutu hanya demi kemuliaan nama-Mu saja. Kau yang berkati juga supaya firman-Mu yang telah kami dengar tadi Tuhan sepanjang ibadah bisa menjadi berkat bagi hidup kami dan bisa menjadi pedoman juga untuk hidup kami. Sekarang kami akan menjalankan aktivitas kami seperti biasa. Kau yang sertai kami dalam setiap langkah yang kami ambil, sehingga apapun yang kami lakukan itu semuanya demi kemuliaan nama-Mu saja. Hanya ke dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.